Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir, dapat berkumpul di masjid Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niatan baik kita, langkah kita dicatat oleh Allah dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kita dari jalan zulmat menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang alhamdulillah dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil, mana yang mesti kita ikuti dan mana yang mesti kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga kalinya khatib kembali mengajak diri khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu rahmat-Nya, dan dengan takwa ini pula lah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu maghfirah-Nya untuk kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkanlah khutib di atas mimbar yang mulia ini menyampaikan khutbah dengan judul Manusia Wajib Bekerja, dan pekerjaan yang bagaimana yang kemudian mengantarkan kita untuk kemudian kerja itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya kita punya tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menjaga diri sendiri serta keluarga yang menjadi tanggung jawab kita dengan memberikannya nafkah, makanan, minuman, dan kebutuhan yang lain, yang semua itu tidak bisa datang sendiri tanpa kita bekerja dulu dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian inilah yang dinamakan dengan ikhtiar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita bersungguh-sungguh dalam bekerja. Apa saja pekerjaan yang kita miliki, asalkan halal, misalnya berdagang, buruh, ternak, atau usaha yang lain. Bila kesemuanya itu belum berhasil, maka janganlah putus asa. Masih banyak kesempatan dan teruslah berusaha. Pasti suatu saat nanti Allah membuka jalan bagi hambanya yang sedang berusaha. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minina rahimakumullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Utlubur rizqa fi khabayal ardi." Carilah rezeki kamu sekalian di dalam tumbuh-tumbuhan bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la, Tabrani dan Baihaqi dari Aisyah. Kaum muslimin yang berbahagia, bukankah hal yang seperti itu merupakan pekerjaan dan amal yang terpuji? Oleh sebab itu, orang saleh dan para nabi pada masa hidupnya, dia selalu bekerja untuk dirinya dan keluarganya, dan selebihnya dia selalu membuat pakaian besi untuk dijual, dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dan selebihnya untuk diamalkan demi menegakkan agama Islam pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan bahwa pernah juga para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang di daratan dan lautan, juga mengolah kebun kurmanya. Tidak makan seseorang pada suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari pekerjaan tangannya. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam, beliau makan dari hasil pekerjaan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun cara bekerja agar pekerjaan itu bernilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah setiap akan berangkat bekerja, berniatlah beribadah untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga, sebab sesuatu itu tergantung pada niatnya. Suatu amal itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyah. Yang kedua, mencari pekerjaan yang baik dan halal, dan tentunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apapun pekerjaan kita, entah itu pegawai, seorang buruh, atau tukang dan lain sebagainya, yang penting halal dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah sesuatu yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yakni selalu mensyukuri hasil yang kita dapat meskipun sedikit, dan jangan sekali-kali menggerutu bila pekerjaannya tidak membawa hasil yang menguntungkan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membagi rezeki sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian yang terakhir, yakni jujur dalam bekerja, sebab jujur merupakan modal dari kesuksesan. Kalau kita berlaku jujur, insya Allah atasan ataupun orang yang kita ajak bekerja akan senang dengan kita, dan pekerjaan yang kita lakukan akan awet dan kemudian akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya wajib kalian berlaku jujur, benar, karena sebenarnya kebenaran itu selalu bersama-sama dengan kebajikan, dan kebajikan menunjukkan ke surga. Dan takutlah kalian kepada dusta, sebab dusta itu selalu bersama-sama dengan kejahatan, dan kejahatan itu menunjukkan ke neraka. Al-Hadis. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di samping kita beribadah mencari nafkah, tidak lupa pula ibadah lain juga harus dikerjakan, seperti sholat 5 waktu, Jumat, dan ibadah-ibadah lain. Ibadah wajib ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali, walau dalam keadaan sibuk sekalipun. Justru yang seperti inilah yang menjadi ujian bagi kita sekalian. Jadi bila waktu sholat sudah tiba, hendaklah semua pekerjaan ditinggalkan sejenak, lalu kemudian selesai mengerjakan kewajiban, baru dikerjakan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Demikianlah khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian di dalam bekerja, sehingga pekerjaan kita selalu diwarnai dengan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.